Untuk pemaparan yang pertama yaitu mengenai deskripsi usaha. Pada deskripsi usaha ini terdapat 3 subbab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai visi. Visi dari UKM Tahu Tek yaitu meningkatkan fasilitas dari gerobak UKM Tahu Tek menjadi lebih bagus lagi, serta memperluas jangkauan pemasaran yang tidak hanya di daerah-daerah saja, melainkan juga di kota-kota. Selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, membuat tahu tek dengan cita rasa yang lezat. Yang kedua, menginovasi gerobak tahu tek menjadi lebih nyaman dan tidak kehujanan. Yang ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa tahu tek dapat menjadi makanan utama selain nasi. Tujuan dari UKM Tahu Tek ini yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang kedua, melestarikan makanan tradisional, yang ketiga, mendapatkan penghasilan, yang keempat, memunculkan bakat untuk berbisnis. Selanjutnya mengenai data pengusaha. UKM Tahu Tek ini didirikan oleh Bapak Sisu dan Ibu Kasmua sejak tahun 1992 hingga sekarang. Bapak Sisu dan Ibu Kasmua berasal dari Lamongan dan sekarang menetap di Kama. Untuk struktur organisasi dan job deskripsinya yaitu dalam kegiatan usahanya UKM Tahu Tek ini hanya dijalankan oleh Bapak Sisu dan Ibu Kasmua saja. Mereka berdua tidak mempunyai karyawan, namun pada saat Bapak Sisu mempersiapkan makanan, sedangkan Ibu Kasmua mencatat pesanan. Yang selanjutnya yaitu analisis pemilihan usaha. Usaha makanan Tahu Tek ini dipilih sebagai warisan keluarga dengan tujuan melestarikan tradisi. Keuntungan utama usaha ini adalah modal yang terjangkau karena bahan-bahan yang digunakan sangatlah mudah didapat dan bersahabat di pasar daerah. Sebagai pemilik usaha Tahu Tek, penting untuk memperhatikan potensi bisnis di area operasional. Jika terdapat minat masyarakat namun sedikit pesaing, bisnis ini dianggap menguntungkan. Selanjutnya dalam analisis pemasarannya itu ada 4P. Yang pertama itu ada produk, kedua itu place, ketiga itu price, dan keempat itu promotion. Yang pertama, produknya ini, jenis produk yang ditawarkan adalah tahu tek yang terdiri dari atas tahu goreng setengah matang dan lontong yang dipotong kecil-kecil dengan alat potong gunting dan garpu. Selanjutnya ada place. Tahu tek ini dapat diperoleh di pinggir jalan, lebih tepatnya di depan pom bensin Kamal, dan terdapat cabang yang ada di sebelah Alfamart Kelang. Selanjutnya yang ketiga ada price. Untuk harga yang ditawarkan kepada konsumen itu proporsinya hanya dengan 8.000. Yang terakhir promotion. Dalam menarik minat konsumen, pemilik Tahu Tek saat ini masih mempromosikan lewat mulut ke mulut. Untuk pengembangan kedepannya, kami akan mempromosikan lewat sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya ada STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi geografi pada perumahan warga sekitar dan kampus. Segmentasi geografi ini dari anak hingga dewasa dan semua kalangan. Jenis pekerjaan, segmentasi geografi yakni siswa sekolah, mahasiswa, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada targeting. Targeting Tahu Tek berfokus pada masyarakat wilayah Kamal dan Kelang yang meliputi warga sekitar dan juga mahasiswa serta pendatang di daerah Kamal maupun Kelang. Positioningnya, yakni kami menyediakan tempat makan yang nyaman dengan kursi yang memadai dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau untuk mahasiswa dan semua kalangan. Produk kami ini sangat diminati dan dicari oleh kalangan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis operasional. Pada ini ada desain produknya yaitu mengenai tahu tek tersebut. Yang sebelahnya yaitu ada proses produksinya. Mungkin semua orang juga tahu kalau proses produksi dari tahu tek itu digoreng, setelah itu dipipis. Selanjutnya yaitu analisis peluang pasar. Satu yaitu produk yang dicari dan disukai. Kami menawarkan tahu tek makanan yang diminati dan dicari oleh banyak kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Yang kedua yaitu target pasar yang luas. Produk kami dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa terkecuali, tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi oleh semua usia. Yang ketiga yaitu lokasi strategis. Kami memilih lokasi yang strategis dengan dekat dengan keramaian dan mudah diakses. Selain itu kami juga buka hingga jam 2, mengakomodasikan mereka yang memiliki kebutuhan malam hari atau pengen makan yang berat di malam hari selain nasi. Yang keempat yaitu metode pemasaran. Awalnya pemasaran kami hanya dilakukan melalui nomor telepon dan mulut ke mulut. Namun untuk mengembangkan bisnis ini kami akan memperluas jangkauan seperti
Yang kelima yaitu sasaran utama. Tahu TK ini secara khusus menargetkan mahasiswa yang sering lapar pada malam hari hingga tengah malam. Produk ini dirancang khusus untuk mereka yang sudah bosan mengonsumsi nasi-nasian. Pangsa pasar pada produk UMKM Tahu Tek ini memiliki total penjualan 40 porsi per hari, sedangkan permintaan pasar sebesar 100 porsi per hari. Jika dibandingkan dengan Tahu Tek B dan C yang terjual masing-masing 30 porsi per hari, maka dapat diketahui bahwa Tahu Tek kami memiliki pangsa pasar sebesar 40%. Analisis pesaing. Saat ini kami memiliki banyak pesaing seperti Tahu Tek Telur yang bersaing dengan usaha serupa. Meskipun mereka menawarkan harga murah dan dekat dengan kampus, kelemahan mereka yaitu terletak pada tempat yang dekat dengan saluran air sehingga menyebabkan bau yang tidak enak dan tidak nyaman bagi konsumen. Nah, produk ini menawarkan rasa yang lebih lezat dengan harga yang terjangkau. Kami juga berusaha memberikan inovasi baru agar produk kami memiliki ciri khas dan dikenal dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai analisis keuangan. Pada saat itu kami telah menghitung total biaya operasionalnya dapat diketahui di BPT dan pendapatan per bulannya juga dapat diketahui di BPT. Total HPP-nya yaitu 4.053 dan diketahui harga jualnya yaitu 8.000 per porsi jika tidak menggunakan topping telur. Jika menggunakan topping telur menjadi 10.000 per porsi. Selanjutnya ada analisis resiko. Yang analisis resiko pasar dan resiko produksi. Yang analisis resiko pasar ini ada dua. Yang pertama, banyaknya usaha kuliner selain Tahu Tek. Yang kedua itu banyaknya pesaing yang menjual produk serupa. Untuk resiko produksi, yang pertama ini ada bahan baku makanan yang tidak tahan lama. Yang kedua ini ada naik turunnya harga bahan baku. Yang terakhir, makanan tidak habis terjual. Analisis SWOT-nya yang pertama ada strength, yang satu itu harga yang terjangkau, selanjutnya letak jualan sangat strategis, selanjutnya produk yang dijual tidak menggunakan pengawet, dan terakhir ada kebersihan produk yang dijamin. Selanjutnya ada greenness. Yang pertama itu produk tidak tahan lama, tidak menjual air untuk diminum saat ada pelanggan yang ingin makan di tempat. Yang ketiga, kurangnya tempat duduk yang tersedia. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, menawarkan cita rasa Tahu Tek yang lezat. Yang kedua, letaknya yang strategis. Yang terakhir yakni trade. Yang pertama ada banyaknya pesaing. Selanjutnya adanya produk serupa dengan kualitas lebih baik dan harga yang lebih murah. Selanjutnya ringkasan eksekutif. Usaha kuliner yang berfokus pada penyajian hidangan tahu dengan petis unik dan khas ini berawal dari Bapak Sisu dari Ibu Kasma yang sebelumnya melakukan pekerjaan serabutan. Namun karena pengeluaran yang tinggi dan penghasilan yang tidak seimbang, mereka merasa bosan dengan rutinitas tersebut. Kesempatan datang ketika orang tua Bapak Sisu yang telah lama berjualan Tahu Tek memutuskan untuk mewariskan usaha tersebut pada mereka. Meski didirikan pada tahun 1992 dan masih menggunakan bahan serta alat jualan sederhana, Tahu Tek dari Bapak Sisu dan Ibu Kasma mendapat pujian karena rasa yang istimewa dibandingkan dengan yang lain. Sukses ini semakin memuncak dengan pembukaan cabang di Telang, tepatnya di sebelah Alfamart. Sebagai tanda pengakuan dan perkembangan positif dari usaha yang telah bertransformasi sejak awal berdirinya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.